Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anil Fuadi, bisa dipanggil Adi, dengan NIM 24 awalan dan akhiran 009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mau mempresentasikan pertemuan ke-14, STAR program dan optimasi. Untuk tugasnya sendiri, ini tugas dari basis data 2 kelas C yang diampu oleh Bapak Mod Gausar Sopan. Nah, untuk spesifikasi tugasnya, itu yang pertama, STAR program dan optimasi. Untuk output wajibnya ada 4. Yang pertama, store prosedur. Yang kedua, store function. Yang ketiga, trigger. Dan yang keempat, optimasi query. Mahasiswa wajib membuat indeks, membandingkan performa query, menjelaskan hasil optimasi. Lalu untuk demo 3, mahasiswa harus menunjukkan store prosedur berjalan dengan baik, trigger bekerja secara otomatis, store function digunakan dan berjalan, perbandingan query sebelum dan sesudah menggunakan indeks, evaluasi performa query setelah optimasi. Ketentuan presentasi. Presentasi dilakukan dengan direkam menggunakan screen recorder dan wajah wajib terlihat. Gunakan HDSCL saat demonstrasi. Urutan presentasi, yang pertama, perkenalkan diri dan studi kasus yang digunakan. Karena tadi saya sudah memperkenalkan diri, maka saya akan menunjukkan studi kasus yang saya gunakan. Untuk studi kasus yang saya gunakan, itu adalah sistem database penjualan barang bangunan pada toko bangunan di Kamal. Nah, kenapa kok saya mengambil studi kasus ini? Karena seorang pemilik toko itu tidak akan luput dengan yang namanya kesalahan dalam pencatatan barang. Karena di dalam toko itu membutuhkan sebuah stok, maka kita sebagai developer ya seharusnya membantu para UMKM itu untuk membuat sebuah program database ini biar saat barang itu masuk maupun barang itu keluar, stok itu aman dan tercatat. Lalu untuk laporan juga, ketika laporan bulanan itu juga tersedia dan tidak lupa untuk mencatatnya. Lalu ya mungkin itu saja sih. Lalu demonstrasi store prosedur, demonstrasi store function, demonstrasi trigger, demonstrasi query tanpa indeks, lalu membuat indeks, demonstrasi kembali query setelah menggunakan indeks, lalu menjelaskan perbedaan performa sebelum dan sesudah optimasi. Video diupload di YouTube, link di share di Google Classroom. Nah, langsung saja kita akan membuat store prosedurnya. Nah, pada store prosedur kali ini itu saya menggunakan store prosedur untuk membuat laporan penjualan bulanan. Jadi yang pertama, di sini pastinya menggunakan daily meter terlebih dahulu untuk supaya dia itu tidak menganggap bahwa titik koma itu adalah terakhir. Jadi kita bebas membuat sebuah query dengan titik koma yang banyak. Langsung saja saya akhiri di sini. Terus saya tulis delimiter lagi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah functional create function prosedur create prosedur ya, karena di sini itu adalah store prosedur lebih dahulu. Prosedur laporan
penjualan bulanan tanpa parameter, lalu bagian ini. Nah, bagian ini, di dalam bagian inilah kita akan membuat sebuah logika-logika atau query yang akan digunakan di dalam prosedur ini. Select select ini untuk menampilkan transaksi, untuk menampilkan transaksi. Jadi saya membutuhkan tabel transaksi. Kenapa saya membutuhkan tabel transaksi? Karena di tabel transaksi ini saya mempunyai um, total harga, yang dimana total harga itu nanti akan saya jumlahkan. Jadi saya akan sum di sini, lalu T ini berarti alias ya, lalu total harganya, lalu kita bisa alias juga menjadi pendapatan. Lalu setelah itu saya cari bulannya dengan cara mon name. Kenapa mon name? Karena bulan itu kan biasanya ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, di sinilah mon name itu bekerja. Kalau bulan 1 berarti namanya adalah Januari. Kalau bulan 2 berarti Februari. Seperti itu. Lalu ada year. Year ini berarti tahun. Ini langsung saya copy aja karena ini tanggalnya sama sih. As tahun. Nah, tapi bukan hanya berhenti sini. Karena di sini kan ada sebuah agregat function, maka kita akan membutuhkan sebuah group by. Dikelompokkan berdasarkan apa? Kelompokkan berdasarkan year, lalu berdasarkan month name ini. Dan ada satu lagi ya, dikelompokkan berdasarkan month biasa. Karena biar terurut dari Januari terlebih dahulu, Februari, baru sampai Desember seperti itu. Dan monem ini tetap kita kasih ya, karena di sini kan monem ini kan ya field yang tersedia yang kita cari gitu, yang kita cari kan seperti itu. Lalu kita akan urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan year, lalu berdasarkan bulan. Jadi bulan Februari tahun ini, bulan Februari tahun ini. Ya, di sini kan saya menggunakan dari tahun 2020 sampai 2026 lah. Nah, langsung saja saya generate di sini. Ada yang error di sini. Mungkin kelupaan mengenai titik koma lah ya. Titik koma kan ada di sini titik koma. Harusnya ini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Langsung saja saya panggil di sini. Sini saya simpan dulu saja lah ke notepad ya. Notepad saya simpan dulu ke notepad. Ini saya simpan dulu ke mana? Ke download aja, ke download. Saya simpan. Saya taruhlah di sini. Nah, sudah ya.
Lalu langsung akan saya panggil. Jangan. Cara untuk memanggil brosur itu dengan cara call. Call ini, call. Lalu namanya tadi itu apa? Namanya tadi itu laporan penjualan bulanan. Udah gini dong. Sekarang kita panggil, udah selesai. Ini dari pendapatan 2020 bulan Januari mendapatkan sekian. Ini berapa nih? 5 miliar ya. 5 miliar ya. Iya, 5 miliar. Banyak ini. Nah, itu untuk yang prosedur yang pertama. Dan prosedur yang kedua, di sini saya menggunakan prosedur untuk em, mencari atau bukan mencari ya, menampilkan sorry, menampilkan barang paling laris seperti itu. Untuk barang larisnya itu, nanti saya ya sama seperti ini membuat sebuah trigger, prosedur, sorry, prosedur, cuman isinya akan saya hapus. Nah, laporan barang terlaris gitu aja ya. Laporan barang terlaris. Nah, laporan barang terlaris. Nah, kalau laporan barang terlaris ini saya menggunakan membutuhkan tabel detail transaksi karena di dalam tabel detail transaksi dia itu mempunyai em, relasi dari tabel barang. Iya, tabel barang dia itu punya relasi dari tabel barang. Nah, caranya berarti kita akan join ke tab ke barang sama dengan detail, yaitu kita join. Lalu kita akan tampilkan apa yang akan ini saya share-kan terlebih. Yang akan kita tampilkan yaitu BR. BR kan alias alias dari barang tadi, nama barang. Lalu kita akan jumlahkan laporan barang terlaris kan. Jumlahkan jumlah. Jumlah ini kan berarti jumlah barang yang dibeli oleh user saat saat membeli barang gitu. Di mana? Jadi mana? Jadi bukan PR ya, ada DT lalu jumlahnya. Nah, kita kasih alias jumlah terjual. Nah, setelah itu kan di sini ada aggregate function, maka kita harus group by ya. Group by kita kelompokkan berdasarkan nama barang dan setelah itu saya akan urutkan jumlah terjual dari yang terbesar ke terkecil. Lalu jangan lupa pakai titik koma di sini biar nggak error kayak tadi itu. Nah, ini juga saya jalankan, sudah berhasil. Lalu untuk cara menjalankannya ya sama seperti yang sebelumnya. Menggunakan call. Call. Jadi kita panggil call laporan barang ini. Ini kita hapus. Sampai bawah kita hapus. Nah, kita akan panggil di sini. Kita call dulu. Nah, ini adalah
barang-barang yang terlaris, yaitu besi beton 36.308 dia terjual, granit 36.121 dia terjual, sampai ke bawah, ke gembok. Untuk prosedur yang kedua, laporan penjualan barang sudah selesai. Kita lihat, demonstrasi store prosedur. Store prosedur ini sudah selesai. Demonstrasi store function. Oke. Saya di sini akan membuat store function. Untuk store functionnya, baik, kita akan membuat store function. Di store functionnya, yang pertama kita akan membuat delimiter terlebih dahulu. Delimiter, lalu langsung saja kita akhiri di sini, lalu delimiter lagi. Oh sorry, harusnya ini. Nah, lalu ini akan create create function delimiter, ya ini buat function lah ya, bukan trigger, buat bukan trigger, bukan prosedur, tapi function. Untuk fungsinya itu kita akan cek stok barang, cek stok barang, karena saya di sini kan mau membuat prosedur yang um, ngecek stok dari barang kayak gitu. Cek stok barang, lalu kita kasih parameter di sini, PI parameter ID barang, dan tipe datanya integer, lalu di reference integer juga, lalu deterministic. Nah, nanti akan saya jelaskan perbedaan dari prosedur yang telah kita buat sama function ini. Itu apa sih? Nah, di dalam prosedur itu, kita itu tidak memiliki sebuah return kan, dan tidak memiliki deterministik. Nah, return itu adalah tipe data yang akan dikembalikan oleh parameter. Jadi kalau tipe datanya di sini itu integer ya, di sini integer. Pokoknya tipe data yang dikembalikan seperti itu. Lalu deterministik. Ya, saya anggap kalian yang menonton video ini atau teman-teman, bapak-bapak, ibu yang menonton video ini, ya, itu kalian saya anggap pernah belajar tentang bahasa pemrograman. Dan di dalam bahasa pemrograman pasti ada yang namanya function. Kalau kalian buat function tambah, 4 ditambah 3 berapa? 4 tambah 3 7. Terus seperti itu. Tidak akan berubah. Kalau 4 tambah 3 doang ya pasti 7. Ya seperti inilah deterministik. Dia akan tetap menghasilkan hal-hal tetap. Ya kalau di sini saya menggunakan deterministik, ya memang saya menggunakan deterministik karena misal PID barang. PID barang ini misal 5. Ya udah 5 dengan stok barang berikut, 5 dengan stok barang berikut, 5 dengan stok barang berikut. Tidak ada perubahan kan? Ya memang berubah sih. Stoknya itu nanti berubah. Cuman yang saya panggil kan ID bayar barangnya kan. Seperti itu. Beda lagi kalau kita menggunakan fungsi run atau fungsi now seperti itu. Kalau now kan kalau now kan sekarang. Sekarang kan berarti kalau besok kan pasti berubah. Seperti itu. Seperti itulah perbedaan kalau kita pakai function dan trigger dan prosedur. Nah, declare ini merupakan variabel kalau di bahasa pemrograman. Kalau di query, ya ini merupakan variabel di query declare. Ini declare untuk
saya isi. Saya isi dari mana? Saya isi stok into hasil stok from. Jadi hasil stok ini adalah isi stok. Hasil stok ini akan saya isi dengan stok yang ada di tabel barang. Where ID barang sama dengan P ID barang. Lalu koma, lalu kita return. Yang akan di return itu hasil dari stok. Nah, seperti ini. Kita coba berhasil. Kita jalankan untuk cek stok. Apakah dia itu berhasil atau tidak. Misal cek stok barang. Nah, kita kalau memanggil, sorry, saya simpan terlebih dahulu ke notepad. Jadi kalau kita memanggil function itu kita menggunakan select ya. Select lalu nama functionnya. Ini kan nama function laporan barang terlaris. Bukan terlaris tapi cek stok barang. Cek stok barang 3. Nah ini barang 3 itu barang stoknya itu 399. Seperti itu. Kita juga bisa sih select seperti ini. Kita panggil nama barang. Kita kasih ID barang. Ini kan ada stok barang, stok. Tiap ID dari barang sih ini. Lalu alasan kenapa sih kok kita harus membuat function ini ya memang memudahkan lah. Kalau kita mau select seperti ini kan misal select terus lalu stok lalu kita kasih where stock where ID barang sama dengan 3. Itu kan membutuhkan waktu yang ini kan berapa baris nih, 5 baris kan, 5 baris. Tapi kalau kita menggunakan store function ya cuma 1 baris pun bisa sebenarnya, seperti itu. Nah, untuk yang store function yang pertama ini sudah selesai. Lanjut yang store function yang kedua. Lalu nanti kita ke trigger ya. Nah, untuk store function yang kedua, sini saya akan membuat store function untuk total pembelian dari customer. Seperti itu. Total pembelian dari customer. Bentar, saya copy terlebih dahulu untuk membuat store function-nya. Nah, ini create function total belanja lah ya. Belanja customer. Total belanja customer. Berarti ini bukan barang tetapi customer. Lalu returnnya integer pasti, deterministik ya. Kalau deklarasi ini bukan hasil stok tapi total belanja. Sebentar. Dan saya akan membutuhkan dari tabel transaksi ya. Kalau dari tabel transaksi, ini tipe datanya itu yang total harga ini desimal 12. Nah, maka kita sesuaikan
Kalau return yang ada di sini, C itu harus desimal juga. Dan saya akan ralat ya. Return ini, C itu mengembalikan return yang ada di sini. Jadi bukan sebuah parameternya ya. Kalau parameter sih bebas. Tapi kalau return di sini ya harus sama kayak return di sini. Kalau di sini returnnya desimal. Kalau di sini returnnya integer itu ya janganlah. Ya harus sama-sama desimal gitu. Berarti ini desimal. Ini total belanja. Lalu di sini saya membutuhkan penjumlahan untuk transaksi karena akan saya taruh ke dalam total belanja. Berarti T total harga, kita hitung semua total harganya, kita taruh ke total belanja. Ini kita ganti total belanja, lalu kita ganti untuk where-nya ini, harusnya ID customer. Lalu ini juga P, ID customer. Ini ID customer, total belanja, lalu nah, ini juga hal menarik sih. Saya kepikiran maka ini. Kalau belanjanya ada ya, tampilkan kalau nggak, tampilkan nol. Ini mengambil total harga dari transaksi yang akan saya taruh ke variabel total belanja. Lalu saya tampilkan nih total belanja. Kita coba apakah bisa? Bisa. Oke, saya simpan dulu ke sini. Maaf ya teman-teman kalau saya agak gugup. Lalu select dan select total belanja customer. Nah, total belanja customernya 4, 754.154 rupiah. Daripada ya emang lebih baik gini ya, daripada kita satu persatu. Saya like daripada satu persatu kayak gini kan. Saya contohkan query biasa tanpa prosedur. Select from transaksi, transaksi. Karena transaksi ini butuh customer, maka kita taruhlah customer ini. Lalu kita join kan. Terus C, ada customer sama dengan nanti customernya. Lalu kita ambilkan T, kalian kita sum di sini. Lalu C, ada nama customernya. Lalu kita group by. Kita kategorikan nama customer. Lalu kita order by sum harga. Nah ini kalau kita tanpa menggunakan um,
store function. Satu persatu kita gunakan ini terus. Nah, ini 486, ini di customer yang 486 dengan total 1 miliar, seperti itu kan. Nah, saya hapus terlebih dahulu, saya simpan di sini. Saya cek menggunakan total belanja ini, total belanja customer. Yang ID customernya itu 485. Nah, 485 ini kan 1 miliar. Ya udah sama 1 miliar. Nah, itu manfaat menggunakan store function. Nah, untuk store function, kan saya sudah membuat 2 store function, maka selanjutnya membuat trigger. Ya, membuat trigger. Langsung saja kita membuat trigger. Oke, selanjutnya adalah trigger. Di sini saya akan mau membuat trigger yang dimana triggernya itu nanti akan mengurangi stok dari barang itu secara otomatis seperti itu. Yang pertama ya menggunakan delimiter terlebih dahulu, ya sama seperti membuat store function maupun store prosedur delimiter. Nah, lalu untuk membuat eh, apa namanya stok itu berkurang secara otomatis, berarti kita membutuhkan after insert karena barangnya itu udah ada, itu yang akan ke trigger seperti itu. Misal ada stok di tabel barang, dan tabel barangnya ini misal ID 25, misal gitu. Itu mempunyai stok 250, misal saja. Ada yang beli barang itu 5. Nah, maka ketika 250 akan menjadi 245 seperti itu karena 250 dikurangi sama 5 seperti itu. Karena datanya sudah ada, terus ke trigger dan dia berkurang, maka cocoknya untuk menggunakan after insert seperti itu. After insert apa? Tabel pemicu. Ini ada di detail transaksi karena dia mempunyai jumlah jumlah barang yang akan dibeli itu ada di tabel detail transaksi seperti itu. Lihat trigger kurangi stok. Nah, lalu kita akan mencari yang ada pada tabel detail transaksi dengan cara for each row. Lalu begini ya untuk logika biasa, untuk di mana di dalam begini ini terdapat beberapa logika query untuk menjalankan triggernya seperti itu. Kita update stok. Nah, set stok sama dengan stok ini dikurangi dari jumlah barang. Yang dimana barangnya ini, ID barang itu sama dengan new ID barang. Karena di detail transaksi kita juga mempunyai ID barang kan. Lalu kita ambil ID barangnya. Uh, Cukup sih untuk mengurangi stok secara otomatis seperti ini. Ya, cukup ya.
Udah kita buat, kita simpan dulu ke notepad. Nah, setelah kita simpan, kita akan coba ya. Berarti kalau mau mencobanya, kita akan insert into detail transaksi. Sebelumnya saya akan mau menampilkan dulu eh, detail transaksi itu isinya apa saja ya. Nah, isinya itu ada di transaksi, di barang, jumlah, sama subtotal. Berarti ada ID transaksi, lalu ada ID barang, lalu ada jumlah, lalu ada subtotal. Lalu values-nya itu berarti isiannya. Misal ID transaksi 3, lalu ID barang 25, lalu jumlah dibelinya itu ada 5, lalu subtotalnya ini adalah 300. Ini subtotal ini kasaran saja. Nanti saya akan buat trigger lagi, satu lagi untuk membuat subtotal ini otomatis diisi seperti itu. Oke, sebelumnya saya akan cek terlebih dahulu ya untuk barangnya ini ada berapa stok. Tadi kan saya mengambil ID barang 25 kan. 25 ini mempunyai 269 stok ya. 269 stok ketika dikurangi 5 maka dia akan menjadi 264 seperti itu. Saya akan coba. SQL error tabel toko bangunan stok. Tabel toko bangunan stok doesn't exist. Kenapa? Apakah ada yang salah? Toko bangunan. Tabel toko bangunan dot stock. Apakah ada yang salah di triggernya? Sebentar, saya cek dulu. Kita refresh, kita cek trigger total, trigger kurangi stok. Oh, ini bukan update stok ya, tapi update barang. Karena dia ada di tabel barang yang mempunyai stok. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kalau kalian itu ada yang error, jangan langsung panik. Kalian cari tahu dulu penyebab errornya itu di mana. Ketika kalian tahu, kalian akan belajar di kesalahan tersebut. Jadi kalau error itu ya, ya itu adalah guru terbaik dari anak-anak informatika seperti itu. Oke, lanjut. Saya simpan. Oke, kita ya beli 5 tadi ya. Beli 5, kita tampilkan lagi. Kita tampilkan lagi barangnya yang di ID 25, di barang 25. Nah, ID barang 25 ini tadi kan 264. 269. Dikurangi 5 maka dia akan 264 seperti itu. Nah, kita cek di tadi kan 200, harusnya kan 445, ya kan? Ini kan dikali 5 harusnya kalau kita menghitung subtotal yang ada di detail transaksi. 200, 264 ya. Saya hitung pakai kalkulator.
Misal 445, 445, 177. Nah, ini kan dikali 5. Seharusnya 2.225.000 kan. Kalau kita real, beneran real itu membelinya. Jadi kan saya pakai data, pakai subtotal yang random ya, yang 30.000. Harusnya subtotal di sini itu 2.225.000. Nah, saya akan buat triggernya di sini. Saya akan buat triggernya. Triggernya itu dia akan otomatis ada lah subtotalnya tadi. Jadi saat kita menginsert ke data transaksi, kita tidak perlu lagi eh, mengisi subtotalnya seperti itu. Saya copy dulu untuk yang trigger ini biar tidak menulis lagi. Nah, untuk nama triggernya ini aja. Dan tabel yang bereaksi, bukan bereaksi, tabel yang memicu, tabel pemicunya itu ya tetap data transaksi. Lalu kita bisa select um, sebentar ya, saya nggak lupa. Kita kayaknya membutuhkan um, tabel barang karena dia mempunyai harga, lalu jumlahnya ini kita ambil dari data transaksi. Oke, oke. Berarti di sini kita butuh variabel untuk menampung harga satuannya. Untuk harga satuan berarti mengambil dari eh, barang. Oh iya, karena tipe datanya integer dari barang, ambil dari barang, ID barang sama dengan, lalu kita set subtotal yang ada pada detail transaksi dengan jumlah baru dikali dengan harga satuan yang ada pada si em, harga ini. Jadi urutannya gini, kita mendeklarasi harga satuan. Kenapa? Karena harga satuan ini akan kita buat supaya si subtotal ini itu dikali dengan harga satuan yang ada di sini yang telah kita isi barang dari tabel barang. Kolom harga yang ada pada tabel barang. Seperti itu. Jadi kita coba lagi ya. Ini. Bentar saya jalankan. New ID barang. Oh ini typo. Where ID barang. Where ID barang itu sama dengan new ID barang. Kenapa ya ini salah? Oh, where ID barang asli lain 6. Titik koma gak sih? Updating of new rows. Eh, kok after insert? Harusnya before nih. Harusnya before insert. Karena kan mengambil dari, kan sebelum dimasukkan kan kita harus menghitung dulu kan.
Habis itu setelah berhitung, lalu dimasukkan ke ke kemana? Ke total ke iya ke total transaksi. Jadi ini harusnya before insert karena sebelum insert kita harus menghitung jumlah sama harga satuannya supaya nanti kita taruh ke subtotal yang ada di detail transaksi. Oke, kita coba. Nah, sip, bisa. Kita coba lagi ya. Saya copy dulu ke notepad. Trigger yang kedua. Nah, tinggal ID barangnya sama, lalu untuk subtotalnya tidak usah diisi. Untuk ID transaksi misal 5 atau enggak ya 9 lah. Karena kan harga barang ini 445.000 kali 5 harusnya 2.225.000 sekian. Kita cek, oke. Saya copy aja taruh sini. Kalau kita select from detail transaksi, transaksi. Nah, bener kan? ID barang 25, jumlahnya 5, lalu 225.000 sekian, benar. Lalu stok yang ada di tabel barang itu kan 264 tadi. 264 kita cek berarti 264 dikurangi 5 berarti 259 harusnya. Nah, 259. Oke, untuk trigger update, trigger untuk em, mengurangi stok dan trigger untuk mengisi subtotal di detail transaksi sudah selesai, sudah aman. Selanjutnya, trigger untuk kita isi ke log stok. Jadi kan saya mempunyai em, saya kan mempunyai tabel log stok. Saya kalau mempunyai tabel log stok kan. Jadi di sini tuh em, ID barang yang mana, lalu stok sebelum, lalu stok sudah, lalu jumlah keluarnya. Seperti itu. Nah, caranya dia sama seperti membuat trigger. Eh, saya copy dulu yang ini. Untuk nama dari triggernya ini tuh tambah, tambah gitu aja ya, tambah, tambah log stop. Jadi dia bereaksi setelah diisi datanya itu setelah ada di dalam, pokoknya datanya itu setelah ada lah, pokoknya datanya itu ada dulu baru kita isi ke tabel log stop. Jadi kita menggunakan after insert seperti itu. Jadi kan sesudah trigger berjalan, tabel yang terpicu ya sama detail transaksi, karena di detail transaksi itu kan mempunyai ID barang, juga mempunyai stok. Kan stok kan bisa kita ambil dari barang kan, yang mempunyai ID barang kan. Oke, langsung saja kita isi insert into log stock, sorry,
log stok, yang dimana log stok itu isinya ID barang. Lalu stok sebelum ID barang, stok sebelum, stok sesudah, lalu oke titik komanya lupa, lalu jumlah jumlah keluar, lalu ada tanggal log. Nah, untuk mengisinya ini, jadi kita gunakan select. Apa yang akan kita select? Ya, ID barang. Lalu stok. Stok sebelum berarti stok tambah new jumlah. Jadi kan stok sebelum kan em, ya sebelum dikurangi itu ya kan sebelum dikurangi gitu kan. Sebelum dikurangi. Kan stok sebelum kan misalnya stok sebelum 188, terus stok sudah itu 83 karena jumlah keluarnya 5 seperti itu. Kenapa kok ditambah dengan new jumlah? Karena jumlah yang diinputkan dari si user seperti itu. Lalu stok sesudah stok sesudah kan sudah ada, jadi ini harusnya stok aja. Sorry, saya ke bawah suasana new. Nah, new jumlah lalu ini kita kasih no seperti ini. Ambil semuanya ini itu dari from barang where id barang sama dengan new id barangnya. Nah ini aja nih. Saya jalankan, harusnya ada titik koma. Nah, trigger sudah berjalan. Saya masukkan lagi yang saya simpan terlebih dahulu. Lalu saya masukkan lagi yang ini. Tadi stoknya kan 259. Beli ya sama beli 5 isi. Lalu kita tampilkan select log stok from. Kita cek paling bawah. Nah, 259 dikurangi 4, 254. ID barangnya 25, stok sebelumnya itu 259, stok sudah 254, dan jumlah keluarnya ada 5. Dengan jam berikut dan tanggal berikut. Untuk yang trigger ini sudah selesai. Ya, selanjutnya saya akan demonstrasikan ya untuk membuat indeks, demonstrasi query tanpa indeks, terus membuat indeks, lalu demonstrasi kembali query setelah menggunakan indeks, lalu jelaskan perbedaan performa sebelum dan sesudah optimasi. Oke, lanjut. Oke, baik. Kali ini saya akan membuat indeks, ya, membuat indeks untuk mengindeks yang ada pada tabel transaksi. Karena pada tabel transaksi itu kan mempunyai yang namanya
total harga kan, total harga dari data transaksi seperti itu. Pokoknya total harga lah intinya. Dan satu lagi saya kemungkinan lupa tadi pada awal-awal itu, lupa memberitahu ada berapa tabel pada database ini. Yang ada 8, sekitar 8. Ada tabel admin, admin, lalu ada tabel barang, lalu ada tabel customer, lalu ada detail transaksi, lalu ada kategori barang, lalu ada log stock, lalu ada satuan, lalu ada transaksi. Ada 8 tabel, sekitar 8 tabel. Oke, yang pertama-tama kita cek dulu saja. Cek ke transaksi. Kita cek transaksi, kita akan mengambil semuanya. Yang dimana? Yang dimana total harga ini lebih dari 10 juta. 10 juta ya, 10 juta. Oke, ini adalah berapa tabel 10 juta itu. Beberapa hasil dari 10 juta. Total harga yang lebih dari 10 juta. Kita cek di sini, kita explain. Dia menampilkan row sebanyak 91.000. Ya. Nah, padahal pada saat kita menampilkannya itu tidak sampai lah 91.000. Misal kita conversion misalnya gini. Cuman 5.841 doang. Nggak sampai 91.000. Nah, saya akan indeks total harga ini. Caranya, kita akan membuat create index yang namanya IDX total harga, IDX total harga pada tabel transaksi dengan kolom transaksi, dengan tabel transaksi yang dimana kolomnya itu adalah total harga. Oh sorry, harusnya saya catat dulu ke sini tadi ya. Nah, saya catat, saya jalankan dulu. On transaksi, oke, harusnya gini doang. Nah, berhasil ya. Oke, berhasil 0,4 second. Oke, setelah saya catat, saya tambahkan lagi yang tadi. Nah, yang ini kan. Yang ini tuh, nah, explain, ya kan. 584.1 dan ininya digunakan. Saya akan menjelaskan ya. Query sebelum indeks itu kan menampilkan transaksi dengan total harga kan lebih dari 10 juta kan. Nah, dia itu masih melakukan pencarian dengan membaca seluruh data pada tabel transaksi itu dengan tipenya itu all, seperti itu, bukan range. Coba ya kita hapus ya. Kita hapus indeksnya. Kita hapus indeksnya. Bentar, cara ngapus indeks itu berarti kita menggunakan, oh sorry sorry,
drop indeks FTX total harga on transaksi. Ini cara hapus indeks. Indeks ini sudah terhapus. Lalu kita explain di sini. Nah, dia itu tipenya all. Jadi data yang 91.000 ini tuh diambil semua sama dia. Seperti itu. Dan key, possible key, length ini juga nol. Karena key ini yaitu indeks yang telah kita buat tadi loh. Kan kita nggak menggunakan indeks, maka tidak ada yang digunakan seperti itu. Maka dia menampilkan sangat banyak 91.000. Padahal yang kita butuhkan itu hanya 5.841 tadi kan. Nah, coba kita akan menggunakan indeks lagi nih. Oke, oke, berhasil kan? Mulai indeks lagi nih. Nah, ini tipenya range. Jadi dia tuh mengambil dari sekian sampai sekian. Jadi bukan semuanya kita ambil. Jadi yang kita ambil hanya 5.841 data doang. Hmm. Jadi nanti indeks itu mengambil dari range sini loh. Aku mau ambil range sini sampai sini loh untuk mengambil indeks tuh. Untuk mengambil data tuh bukan semuanya. Karena yang lebih dari 10 juta itu ya hanya range sekian sampai sekian, bukan semuanya. Gitu. Nah, ini kan yang diambil 5.891 data dan dia menggunakan indeks setelah harga using index condition. Ya, menggunakan index condition seperti itu. Ini yang indeks untuk mencari total harga yang lebih dari 10 juta. Seperti itu. Nah, lanjut ke indeks berikutnya. Itu saya ada indeks untuk menampilkan tanggal transaksi dari sekian sampai sekian itu um, um, ya pokoknya transaksi dari tanggal sekian sampai sekian itu berapa sih, berapa yang ada itu. Oke, ini yang untuk indeks yang pertama kan sudah selesai. Nah, lalu untuk indeks yang kedua, saya mau indeks sebelumnya indeks ya tetap di transaksi karena dia mempunyai tanggal transaksi kan. Transaksi select bintang from transaksi where tanggal transaksi itu dari rentang itu kan nggak bisa ya. Nah, ini merupakan kondisi dari letak sekian sampai sekian. Misal saya mempunyai tanggal 2024 hari em, tahun 2024, terus tanggal 5 bulan bulan 1 misal gitu sampai sekian. Ibaratnya itu kayak saya mau menampilkan sebuah em, total harga dari 1 juta sampai 2 juta doang. Seperti itulah Bitwindo. Rentang lah intinya. Ya, ya ini 2024 lalu 01. Nah, jadi kan rentang dari 2024 bulan Januari
ya, bulan Januari tanggal 1 N, berarti ini kandungannya. Ini langsung saya copy aja, copy saja di sini. Ini biar enak, saya taruh ke bawah aja. Nah, seperti ini. Ini kan tampil semua kan, tampil semuanya. Kita cek di sini. Hanya 6.023 doang kan. Bentar, saya catat dulu aja di sini biar enak nanti. Panennya 6.023 kan. Kita cari di sini. Yang kita cari berapa? 91.000. Terlalu banyak kan? Terlalu banyak. Makanya kita akan membuat sebuah indeks untuk mengindeksi tanggal transaksi ini. Oke. Caranya ya seperti tadi sih. Seperti ini, seperti ini. Create index. Cuman ini diganti indeks tanggal transaksi. Lalu pada tabel transaksi, tanggal nah, pada tanggal transaksi seperti ini. Kita jalankan, kita jalan, kita simpan dulu di sini. Lalu kita cek lagi. Tuh, yang dicek kan 6.000 doang kan. 6.000 terus di sini menggunakan index, condition, lalu tipenya range, possible key-nya menggunakan IDX tanggal transaksi, key-nya juga seperti itu. Nah, ini optimasi yang bisa saya gunakan. Karena menurut saya indeks itu sangat penting karena saat kita mencari sesuatu data, ya kita yang butuh kecepatan lah. Masa kita mau mencari data gini doang yang kita cari semuanya kita di 91 baris kan kan harusnya kita indeks terus kita hanya mencari 6.000 doang kan. Nah, tapi ada kekurangan juga di saat indeks. Kalau saat indeks itu kan juga ada juga yang memperlambat join atau memperlambat select gitu. Kalau kebanyakan indeks itu nggak bagus juga. Ya, setelah di indeks sih yang awalnya all ini jadi range dan aman sih setelah di indeks. Oke, selanjutnya ini kan demonstrasi query tanpa indeks sudah, dot indeks sudah, demonstrasi kembali query setelah menggunakan indeks sudah, jelaskan perbedaan performa sebelum dan setelah optimasi. Ini sudah juga. Jadi urutan ini sudah saya kerjakan semua. Dan mungkin itu saja video dari saya. Mungkin jika teman-teman belum paham dan belum mengerti bisa ditanya di tanya kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.